Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Norma Aprilia, guru SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai pimpinan saya, Kepala SMP Negeri 1 Bumi Jawa, Bapak Haji Muhaimin SPD. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nuwun sewu Bapak, Ya. mohon izin mengganggu waktu Bapak. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Haji Muhaimin terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mohon izin Bapak Ya, untuk silakan. mengajukan Ya. beberapa pertanyaan. Langsung mawon? Monggo. Oke. Nuwun sewu Bapak, sebagai pemimpin institusi pendidikan SMP Negeri 1 Bumi Jawa, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan dilema atau bujukan moral? Oke, terima kasih Bu Dian Norma yang hari ini mengambil wawancara dengan kami terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan panjenengan. Seorang pimpinan itu memang dituntut untuk bisa peka telinga, mata, hidung, dan hati nuraninya. Mesti harus peka itu. Sehingga tidak bosan-bosannya seorang pimpinan mesti harus mampu mendeteksi, mengadopsi apa sebenarnya sih yang menjadi keinginan dari teman-teman. Terus apa sebenarnya yang sekarang sedang berkembang, isu apa yang sedang berkembang di sekolah kita, kayak begitu. Jadi berbagai macam cara lah, bisa mungkin dengan jalan-jalan tanpa disadari teman guru, tanpa disadari teman pelaksana, tanpa disadari anak-anak. Kita lewat sebelah, kita kadang-kala dengar seriwing apa yang jadi pembicaraan dia. Itu menjadi inspirasi bagi kita, sehingga kita mesti pasang telinga, bukan hal-hal yang negatif, tetapi kita mesti mencermati agar apa yang menjadi harapan teman-teman itu bisa terakomodir, yang pada akhirnya diharapkan bisa terwujud, kayak gitu. Oke. Berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kemudian bagaimana mungkin Bapak bisa ceritakan prosedur pengambilan keputusannya? Iya, bahwa kadang hidup ini dihadapkan pada suatu permasalahan yang dilematis. Iya. Seperti yang Anda tanyakan, aku harus milih yang mana ini sama-sama benar, kayak begitu. Sebuah contoh kasus di sekolah kita misalnya, kalau proses penetapan kenaikan kelas, itu kita mesti menganalisis siswa-siswa baik yang sudah lulus ataupun yang lolos dalam arti secara nilai, mungkin dia memenuhi kriteria atau bahkan yang belum, kayak begitu. Nah, ini menuntut kita untuk bisa bijak. Kadang-kala guru ada yang menganalisis hanya dari segi regulasi, bahwa syarat kenaikan kelas itu harus memenuhi kriteria sekian, 4 misalnya. Okay. Jadi harus 1 mengikuti KPM tersebut, seluruh proses pembelajaran, nilainya terpenuhi, absennya, yang terakhir ini sikapnya, kayak begitu. Tapi sebenarnya ada pertimbangan moral yang kadang-kala kepala sekolah mesti harus memperhatikan itu, kayak begitu. Mungkin dari segi mengikuti pembelajaran ikut, nilai juga semuanya dapat, tetapi masih kurang nilainya, tidak sesuai dengan KKM, dengan ketentuan misalnya yang nilainya kurang dari KKM ada 2 dinyatakan
Naik baru kelas. lulus. Oke. Kalau yang lebih berarti tidak, misalnya kayak begitu. Nah, ini jadi pembicaraan kita. Kemudian nilai sikap. Kadang ada guru yang hanya memperhatikan regulasi itu tanpa melihat ke yang lainnya. Nah, kepala sekolah biasanya mesti harus mempertimbangkan itu. Contoh, mengapa siswa itu kok misalnya dari segi nilai, kok dia nilainya kurang? Banyak yang kurang dari KKM. Ini gimana? Maka kami akan mengambil informasi dari BK atau bahkan dari wali kelas itu sendiri. Gimana sih keadaan anak ini sebenarnya? Sejatinya bagaimana dia di rumah? Bagaimana orang tuanya? Biar dia menyampaikan informasi itu. Tidak menutup kemungkinan dia itu nilainya banyak yang kurang karena kesibukan di rumah, tuntutan keluarga. Contoh, anak orang tidak punya. Bapak ibunya dia di Jakarta. Di sini dengan hanya mbahnya saja. Di rumah tuntutannya banyak. Misalnya dia punya hewan ternak, dia harus urusi itu. Sementara mbahnya sudah tidak mungkin mencari rumput. Nah, dia mesti harus masak dan seterusnya. Ini sebuah contoh dilematis. Dan saya harap ini kepala sekolah menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu. Jadi nilai kurang itu sebenarnya tidak hanya dari itu saja, tetapi ada penyebab faktor lain yang mau tidak mau dia harus dilakukan. Nah, ini kita dituntut untuk bijaksana. Maka diharapkan Bapak Ibu tidak hanya mencermati regulasi tentang persyaratan untuk keberhasilan seseorang, tetapi juga ada non teknis yang harus menjadi pertimbangan. Apalagi sekarang sudah merdeka belajar kayak begitu. Sehingga diharapkan tidak hanya unsur intelektual saja, tetapi justru karakter juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Kayak begitu. Nuhun sewu, untuk prosedurnya bagaimana Bapak tadi untuk pengambilan keputusannya? Kami yang sudah lakukan itu bahwa kami setelah mengidentifikasi anak ini kok kayak begini, maka kemudian kami akan mengajak kalau terkait dengan misalnya tentang kenaikan kelas ini, maka kami akan mengambil beberapa teman atau mengajak beberapa teman pembantu pimpinan, ada wakil kepala sekolah, kurikulum, BK, untuk bisa menerawang ke sana. Sehingga diharapkan pertimbangan keputusannya itu akan menjadi final dan tidak merugikan semua pihak. Contoh, kalau anak ini dinyatakan nantinya lulus, itu secara regulasinya seolah-olah terabaikan. Seolah-olah terabaikan. Tetapi kalau anak ini tidak dinaikkan, ini anak kasihan. Karena apa? Anak ini sebenarnya tuntutannya bukan dari dia sendiri, tetapi penyebabnya dari orang lain. Maka solusinya mungkin bisa diambil, tetap naik kelas, tetapi dengan sebuah catatan harus bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dan seterusnya. Ini sesuai dengan regulasi terbaru dengan Merdeka Belajar kayak begitu. Sehingga anak secara psikis juga anak tidak tertekan. Yang kedua pertimbangannya, kalau anak ini misalnya tetap tinggal di kelas, anak ini jauh rumahnya dari sekolah misalnya kayak begitu. Kalau anak ini tidak naik, dimungkinkan ini anak malah keluar sekolah kayak begitu. Sehingga solusinya setelah kami mengakomodir teman-teman, kami mengajak teman-teman membantu kepala sekolah dan wali kelas, kemudian kami mengajak semua Bapak Ibu guru untuk berpikir lebih jauh, mempertimbangkan psikis anak kayak begitu. Jadi mempertimbangkan regulasi, tetapi juga mempertimbangkan psikis anak, siswa, kemudian sekaligus juga mempertimbangkan hasil jangka panjangnya anak. Iya, kedepannya anak bagaimana. Sehingga diambil keputusan anak naik, tetapi dengan catatan. Dengan catatan. Matur nuwun Bapak. Kemudian